Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Edu Talk, welcome leaders. Selamat pagi Semangat Sumsel Friends semua. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam Semangat Edu Talk edisi ke-12 dengan topik yang tentunya ditunggu-tunggu oleh Semangat Sumsel Friends semua nih, yaitu mengenai program pendidikan guru penggerak. Ya, betul sekali. Hari ini bersama saya Solihati dan rekan saya Devi Triansyah. Dalam podcast edisi kali ini, kita sudah bersama dengan Bu Della dan juga Bu Eliza yang sudah lulus menjadi guru penggerak. Ya, untuk Semangat Sumsel Friends yang belum tahu nih, Bu Della dan Bu Eliza ini adalah guru di SMA Negeri Sumatera Selatan. Bu Della sendiri mengampu mata pelajaran seni budaya, khususnya tari, sedangkan Bu Eliza mengampu mata pelajaran sejarah. Kalau gitu langsung aja nih kita sapa Bu Della dan Bu Eliza. Halo Ibu Della, Halo, Ibu. Bu Eliza. Halo. Gimana nih kabarnya Bu Della? Alhamdulillah luar biasa baik. Soli dan Devi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bu Eliza sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah luar biasa baik juga. Nah, sebelumnya nih Soli mau nanya nih, Devi udah pernah dengar nggak sih tentang program pendidikan guru penggerak? Iya dong, sorry. Devi sering tuh lihat artikel-artikel mengenai program pendidikan guru penggerak ini, baik di medsos seperti Instagram ataupun Facebook, dan melalui mendengarnya secara langsung dari mulut ke mulut. Tapi sayangnya nih ya, Devi belum tahu nih lebih dalam mengenai program pendidikan guru penggerak ini. Nah, pas banget kalau gitu, karena kita udah bersama dengan Bu Della dan Bu Eliza, kita bisa cari tahu lebih dalam nih mengenai program pendidikan guru penggerak. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama nih. Mungkin kita bisa ke Bu Della dulu untuk pertanyaan pertama nih ya Bu. Sekarang kan pendidikan ini lagi gencar-gencarnya membahas tentang program pendidikan guru penggerak. Kalau dari Bu Della sendiri, boleh dong ceritain pengalamannya selama menjadi guru penggerak? Oke. Bu Della feels so lucky teacher because Bu Della can join this program ya. Pengalaman mengikuti guru penggerak ini adalah pengalaman yang paling luar biasa, berkesan dan tidak terlupakan untuk Bu Della selama karir Bu Della menjadi seorang guru. Wah, kenapa tuh bisa berkesan tuh? Gimana? Boleh ceritain dong Bu? Ya, karena selama 9 bulan ini bayangkan Bu Della bertemu dengan teman-teman baru, guru dari berbagai jenjang pendidikan SMA, SMP, SD, dan TK di Kota Palembang, dan juga pendamping. Terus ada fasilitator dan instruktur yang mereka ini betul-betul ahli di bidangnya dan memiliki segudang pengalaman yang siap dibagikan kepada Bu Della kapan saja Ibu Della mau gitu. Dan ini semuanya Bu Della bisa dapatkan free dengan mengikuti program pendidikan guru penggerak dari Kemenristek-Dikti. Wah, luar biasa sekali ya Dev. Ini juga bisa menginspirasi guru-guru di luar sana yang mungkin ingin bisa ambil bagian di program ini untuk di tahun selanjutnya. Melanjutkan dari pertanyaan Soli ya Bu ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya 9 bulan itu bukanlah waktu yang sebentar. Pastinya terdapat banyak hal yang dipelajari selama program ini berlangsung. Nah, kira-kira apa saja nih Bu hal-hal yang dipelajari selama program pendidikan guru penggerak ini? Oke. Selama 9 bulan mengikuti program pendidikan guru penggerak, sebenarnya pendidikan guru penggerak ini adalah program kepemimpinan untuk guru dalam memimpin pembelajaran gitu. Jadi kita belajar ini secara daring di Learning Media System atau kita sebut dengan LMS. Kemudian ada juga pendampingan selama 9 bulan, lokakarya dan video conference. Dan kita belajar ada 3 modul di situ. Yang pertama ada paradigma visi misi guru penggerak, kemudian ada pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan yang ketiga itu adalah pembelajaran dalam manajemen sekolah. Jadi kita belajar itu bagaimana sih membuat budaya positif di sekolah, membentuk komunitas praktisi, belajar coaching, belajar tentang RPP berdiferensiasi dan lain sebagainya gitu. Dan semua pembelajaran yang kita dapatkan ini harus kita implementasikan ke sekolah atau ke kelas kita. Jadi program ini tidak akan berjalan baik kalau kita tidak didukung oleh sekolah gitu. Alhamdulillah ya, Bu Della dan Bu Eliza ini mengajar di SMA Negeri Sumatera Selatan, yang mana kepala sekolah, staf, guru, waka itu sangat membantu kita bisa menjalankan program ini sehingga kita bisa lulus akhirnya menjadi guru penggerak sampai dengan selesai selama 9 bulan itu. Wah, banyak juga ya Bu ya hal-hal yang dipelajari selama program ini berlangsung. Iya, betul Dek.
Bahkan dari cerita ibu itu, Devi itu bisa bayangin dengan dirinya itu program-program ini berjalan. Iya. Seperti misalnya pembelajaran di LMS atau lokakarya, pendampingan selama 9 bulan lamanya. Dan juga Devi setuju banget nih dengan pernyataan Bu Dela mengenai mendapat support penuh dari sekolah. Iya, betul. Karena ya bahkan kami, para murid juga mendapat support penuh dari sekolah, mulai dari wifi, kemudian guru yang berkompeten seperti Bu Dela dan Bu Eliza, dan masih banyak yang lainnya. Nah, benar banget tuh, Dev. Jadi saya lihat ini penasaran nih, Bu. Tadi kan sudah disebutkan oleh Bu Dela bahwa kegiatan dalam program ini kan banyak sekali ya, Bu. Mungkin boleh dong di-share nih pengalamannya selama mengikuti program ini, baik suka ataupun duka. Mungkin boleh dari Bu Eliza? Ya, jadi selama 9 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak, Ibu merasa secara pribadi sangat beruntung karena bisa lolos seleksi guru penggerak. Selama 9 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak, Ibu sendiri merasa sangat beruntung karena menjadi bagian guru penggerak. Menurut Ibu, untuk lolos seleksi guru penggerak itu tidaklah mudah karena harus melalui seleksi dimulai dari esai, kemudian micro teaching hingga ke wawancara. Guru penggerak bagi Ibu adalah sarana untuk pengembangan kompetensi diri karena didesain untuk menjadi pemimpin pembelajaran dengan pendekatan andragogi dan blended learning. Banyak sekali ilmu-ilmu yang Ibu dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak yang dapat Ibu aplikasikan langsung kepada murid. Seperti yang Ibu Dela tadi, ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kompetensi sosial emosional, kemudian coaching, dan lain sebagainya. Dan beruntungnya sekolah support penuh terhadap aksi nyata yang Ibu aplikasikan di sekolah ini. Mulai dari kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, staf rekan guru, dan lain sebagainya. Nah, mengenai dukanya, menurut Ibu lebih tepatnya ke tantangan ya. Jadi tantangan menjadi guru penggerak karena 9 bulan waktu yang tidak sebentar, dan Ibu adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak kecil juga, jadi harus bisa memanage waktu antara tugas sebagai seorang guru, kemudian mengejar deadline di LMS, kemudian juga harus mengurus anak dan sebagai seorang istri. Mengingat kelompok Ibu itu kebetulan setiap Vikon dengan pendamping dan fasilitator itu selalu dapat jadwal malam. Jadi dimulai dari jam 7 hingga jam 9, terkadang jam 10. Dan Ibu menggunakan kuota dari gadget, sehingga sering terjadi gangguan jaringan dan habis kuota gitu. Nah, mengenai LMS, menurut Ibu adalah media yang baru yang Ibu kenal selama menjadi seorang guru, sehingga Ibu perlu beradaptasi lagi, bukan tentang sistem mengumpulkan tugasnya, tetapi bagaimana untuk mengumpulkan tugas itu secara maksimal dengan berbagai keterampilan di sana. Nah, itu tantangannya sih menurut Ibu. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Memang menuju kesuksesan itu pasti butuh perjuangan dan kerja keras yang tinggi ya, Bu. Saya sendiri juga sangat takjub ya dengan semangat ibu-ibu sekalian membangun semangat dan gimana ya, mempertahankannya untuk 9 bulan itu pasti berat sekali seperti itu. Nah, guru kita aja pada semangat terus tuh buat belajar. Kita sebagai pelajar nih pastinya harus lebih semangat lagi dong untuk belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Bener banget tuh Soli, kita sebagai pelajar juga harusnya lebih semangat gitu dalam belajar. Guru aja semangat, harusnya kita sebagai siswa juga harus semangat gitu. Kemudian jujur ya, Devi juga ikut termotivasi gitu dengan pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh Bu Eliza dan Bu Dela, karena ya mempertahankan semangat dan konsistensi selama 9 bulan lamanya itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi dari yang kita dengar tadi, ibu-ibu sekalian juga harus mengurus anak juga, kemudian menghabiskan malam juga, belum lagi kuota internet, gangguan jaringan. Ya, dibutuhkan kerja keras tentunya. Semoga saja kerja keras tersebut dapat terus memantik semangat untuk berkreasi dan berinovasi demi pembelajaran yang lebih menarik. Amin. Jadi tadi kan kita sudah bicara nih mengenai pengalaman, kemudian tantangan, setelah itu suka dan duka. Nah, sekarang Devi mau nanya nih mengenai motivasi apa sih yang ibu-ibu miliki ini sehingga bisa bertahan hingga menjadi lulusan guru penggerak. Kita mulai dari siapa dulu nih?
Bu Dela dulu deh. Oke, Bu Dela dulu ya. Kalau motivasinya Bu Dela, seperti yang kita ketahui, kalau di SMA Negeri Sumatera Selatan itu memiliki guru-guru muda yang aktif dan kreatif gitu, yang biasa mengikuti program pendidikan, terus pelatihan, kompetisi baik nasional maupun internasional. Di situ Bu Dela merasa terdorong, wah Bu Dela bisa ngelakuin apa nih supaya bisa kayak teman-teman yang lain gitu. Akhirnya Bu Dela nyari nih program, ya akhirnya Bu Dela ikut nih program pendidikan guru penggerak. Selain itu Bu Dela ingin menambah wawasan, menambah teman, menambah kompetisi selain yang Ibu Dela kuasai gitu. Lain halnya lagi Bu Dela di sini berpikir gimana sih supaya Bu Dela terus bisa meningkatkan kualitas diri gitu, supaya Bu Dela bisa bermanfaat baik untuk Ibu Dela pribadi maupun untuk teman-teman di sekitarnya Bu Dela gitu. Akhirnya setelah lulus guru penggerak, Bu Dela kaget. Bu Dela kaget gitu. Kok bisa kaget Bu? Karena program pendidikan guru penggerak ini berlangsung selama 9 bulan. Awalnya Bu Dela nggak tahu gitu selama ini. Kemudian Bu Dela cukup dilema gitu, apakah Bu Dela bisa memanajemen waktu dengan baik gitu, mengingat antara tugas di rumah sebagai ibu rumah tangga, kemudian harus mengajar juga dan mengikuti program ini. Awal-awal Bu Dela sempat keteteran karena kita itu melakukan vikon ya Bu Eliza, itu tidak tentu sesuai dengan jadwal fasilitatornya, kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Di weekend itu seperti Sabtu itu kita tiba-tiba harus ke Lokakarya gitu. Jadi itu sangat sulit untuk menyesuaikan diri di awalnya. Tapi Bu Dela masih ingat nih, pada tanggal 14 November tahun 2020 pertama kali kita melakukan Lokakarya ya Bu Eliza. Kalau Bu Dela itu dapatnya di Hotel Emilia Palembang. Bu Dela ketemu nih dengan teman-teman calon guru penggerak angkatan 1 Kota Palembang dan pendamping calon guru penggerak. Di situ Bu Dela ketemu dengan mereka yang memiliki visi dan misi, memiliki semangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi Bu Dela berpikirlah, kenapa Bu Dela harus takut gitu. Mereka saja punya semangat yang besar, yang tinggi, apalagi Bu Dela harus bisa dong. Nah di situ Bu Dela akhirnya memantapkan hati, memantapkan tujuan. Oke, saya akan mengikuti program ini selama 9 bulan semaksimal mungkin dan sebaik yang Bu Dela bisa gitu. Akhirnya Bu Dela ikut gitu sampai dengan selesai, dan akhirnya dari calon guru penggerak menjadi guru penggerak. Dan alhamdulillah di Oktober 2021 Bu Dela dan Bu Eliza bisa menyandang gelar sebagai guru penggerak dengan nilai yang amat baik, seperti itu. Alhamdulillah ya Bu ya. Tadi kan kita sudah dengar nih dari Bu Dela, sekarang Bu Eliza gimana nih Bu motivasinya? Ya. Jadi kalau motivasi, yang pertama itu ingin menggali potensi diri, ingin menjadi guru yang lebih profesional. Kemudian ingin menjadi bagian dari perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik. Karena menurut Ibu, perubahan itu adalah keharusan bagi seorang guru di zaman sekarang. Karena apa? Pendidikan itu sudah semakin kompleks, tuntutan pendidikan sudah semakin tinggi. Kemudian ditambah lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Nah, jadi guru juga harus berubah. Yang kedua, ingin mengembangkan komunitas. Nah, jadi selama ini Ibu itu hanya komunitas yang berhubungan dengan profesional linearitas jurusan sejarah seperti MGMP ataupun aksi. Nah, setelah mengikuti guru penggerak ini, Ibu menjadi lebih luas komunitasnya. Ada bergabung ke dalam komunitas guru penggerak Kota Palembang, kemudian guru penggerak nasional. Nah, di situ anggotanya dari berbagai elemen, mulai dari guru TK, SD, SMP, SMA di berbagai daerah, sehingga saling berbagi praktik baik dan info-info terkait dengan pengembangan karir guru penggerak selanjutnya, seperti itu. Gimana nih Sali, menurutmu tentang pengalaman-pengalaman yang di-share oleh Bu Dela dan Bu Eliza? Wah, kalau menurut saya sendiri sih luar biasa ya, seperti yang telah Sally katakan tadi, benar-benar luar biasa dalam waktu 9 bulan, bukan waktu yang sebentar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, dan Ibu Dela dan Bu Eliza bisa melewati semua itu dan sampai bisa mendapat predikat amat baik. Itu wah, pasti keren banget sih. Nah, tapi Soyati jadi penasaran nih Bu. Tadi kan udah sebelumnya disebutkan oleh Bu Dela bahwa setelah mengikuti program ini, Bu Dela dan juga Bu Eliza harus melakukan aksi nyata begitu dalam bentuk program-program. Mungkin boleh diceritakan Bu, mungkin dari Bu Dela dulu, apa aja sih aksi nyatanya yang diberikan?
Jadi ketika kita belajar di program pendidikan guru penggerak, kita tidak hanya sebatas belajar ya Bu Eliza, jadi kita harus mengaplikasi apa sih yang kita pelajari itu ke dalam kelas kita, ke dalam lingkungan kita, ke dalam komunitas praktisi kita. Jadi kita akan melakukan itu dan kita sebut dengan aksi nyata. Kita membuat aksi nyata, program gitu. Kalau untuk Budela sendiri, aksi nyata yang berpihak kepada murid itu memiliki dua program gitu. Yang pertama, Budela beri nama Culture Channel Program, yaitu penulisan karya ilmiah. Jadi Budela buat grup penulisan karya ilmiah, tapi tentang apa? Tentang seni dan budaya. Karena melalui program ini Budela sangat berharap anak-anak muda seperti Devi, Soli gitu mau mengenal lebih dalam lagi tentang budaya, tentang kesenian yang ada di Indonesia gitu. Karena ini merupakan aset kita, kearifan lokal kita yang menjadikan kita itu berbeda dari negara-negara lainnya. Jadi gitu. perlu dilestarikan. Gitu. Iya, perlu dilestarikan dengan cara menulis gitu. Jarang sekali anak-anak muda mau menulis tentang seni dan budaya gitu. Jarang ada karya ilmiah seperti itu. Makanya akhirnya Budela membuat program tersebut, dan alhamdulillah 2 dari tulisan anak di dalam program Culture Channel itu terpilih untuk dimuat di jurnal di SMA Negeri Sumatera Selatan gitu. Dan program yang kedua itu berduet dengan Bu Eliza. Kita membuat program yang kita sebut dengan Podcast Cia, Cheerful, Innovative, and Amazing gitu. Di sini anak-anak akan dari podcastnya untuk siswa, dari siswa itu akan berbagi kiat-kiat, tips dan motivasinya mereka gitu, dan berbagi praktik baik melalui podcast ini. Tidak hanya untuk siswa di SMA Negeri Sumatera Selatan, tapi juga di luar SMA Negeri Sumatera Selatan gitu. Wah, luar biasa sekali ya Iya. Budela. Nah, kalau begitu Soleti juga penasaran nih, kalau misalnya aksi nyata dari Bu Eliza sendiri itu seperti apa? Pasti nggak kalah keren dong. Iya, jadi mengenai aksi nyata selama 9 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak itu biasanya setiap modul itu ada aksi nyatanya. Nah, mungkin kalian kalau masih ingat Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kalian, kemudian sosial emosional, kemudian Ibu juga pernah melakukan coaching seperti yang Bu Dela jelaskan tadi. Nah, itu selalu ada aksi nyatanya. Nah, setelah lulus menjadi guru penggerak juga terus berkontribusi untuk sekolah dalam mengembangkan program. Nah, program yang berdampak pada murid. Nah, Ibu juga memiliki 2 program. Yang pertama, podcast yang kolaborasi dengan Bu Dela, dan yang kedua adalah program folklore show. Nah, jadi tentang yang podcast dulu nih. Kalau podcast, Bu Dela dan Bu Eliza ini melihat dengan aset yang ada di sekolah. Jadi ruang podcast seperti ini sudah cukup memadai, ditambah dengan dukungan semua pihak, ya, mulai dari kepala sekolah, kemudian tim humas, kemudian dan rekan-rekan guru lainnya itu sangat support. Jadi kami, wah, ini kesempatan kita manfaatkan ruang podcast ini, program yang berdampak pada murid. Jadi semua yang terlibat adalah murid. Dan alhamdulillah 5 Januari sudah launching podcast pertama, sudah ditonton lebih dari 1.000 penonton. Nah, kemudian program yang kedua adalah folklore show. Jadi mengapa Ibu mengambil tema folklore show? Karena Ibu melihat SMA Negeri Sumatera Selatan berasal dari siswa-siswi yang ada di kabupaten kota di Sumatera Selatan, sehingga memiliki kebudayaan yang beragam. Nah, mereka akan tampil dalam berbagai bisa mulai dari seni musik, bisa juga nyanyi, bisa juga budaya, kemudian alat-alat tradisional. Mereka bisa tampil di berhubungan dengan 3L program dari sekolah. Jadi alhamdulillah sejauh ini sudah 2 perwakilan daerah yang diwakili oleh 5-7 siswa untuk tampil di amfiteater, mulai dari Kota Palembang, kemudian Kabupaten Banyuasin. Wah, ini menarik banget ya, Dev. Dan tentunya memberikan warna baru di dunia pendidikan. Dampaknya juga bisa sangat kita rasakan ya, terutama seperti Soli dan Devi yang belajar dan merasakan secara langsung bagaimana situasi belajar mengajar di kelas. Iya, tentunya Soli. Devi juga pernah tuh lihat program-program dari Bu Dela dan Bu Eliza ini. Contohnya yang paling fenomenal yaitu podcast Cia, Cheerful, Innovative, and Amazing. Yaitu Devi sudah lihat di channel YouTube, dan juga mulai dari folklore show itu Devi juga sudah lihat juga. Pokoknya worth it lah untuk ditonton itu. Kemudian sepertinya kita sudah sampai pada penghujung podcast pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Dan terima kasih untuk bintang tamu kita kali ini, yaitu Bu Dela dan Bu Eliza.
atas waktunya untuk berbagi pengalaman mengenai program pendidikan guru penggerak ini. Dan juga terima kasih juga untuk Seman Sumsel Friends yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton podcast ini. Semoga Seman Sumsel Friends semua selalu sehat dimanapun kalian berada. Ya, Seman Sumsel Friends, jangan lupa like, komen, dan subscribe video kita di channel YouTube SMA Negeri Sumatera Selatan. Seman Sumsel Friends juga bisa memberikan request materi untuk video-video kita selanjutnya di kolom komentar. Seman saya Duto. Well done, leaders. Saya Solihati dan rekan saya Devi Triansyah. pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepo banget gitu loh, Kak. Yang kita tahu UNICEF ini kan salah satu tergabung dari organisasi PBB yang itu skalanya tuh udah internasional gitu loh, Kak. Kemudian mulai join komunitas penulisan, komunitas desain, dan mulai membuka jasa cover website. The young today is the leader semua. Pemuda hari ini itu adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Jadi fokus be yourself, dan juga setiap orang itu punya passionnya masing-masing nih teman-teman. Jadi ini udah mendapatkan gelar ambasador dan 2 beasiswa dalam tahun 2021. Jangan lupa pantengin terus podcast Cia, cheerful, inovatif, and